Kalau menurut saya, Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek sudah pas, karena sudah dilakukan penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dia sebagai orang tua harus menghormati kepolisian. Apakah yang ditetapkan polisi itu benar apa salah, itu dia wajib menghormati. Tapi untuk Tidak perlu, karena dia sudah berbicara kepada pengacaranya. Pengacaranya sudah menyampaikan ke penyidik, dan penyidik sudah menampung dan dituangkan dalam BAP dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dan diputus oleh hakim yang sah. Bahwa apakah itu orangnya atau tidak, itu tergantung kelihayan daripada pengacaranya dan terdakwa. Oke, tapi ada dugaan informasi bukan yang menangkap itu dari kanit narkoba yang ditanganin atau dipimpin? Ya bisa saja, karena sebagai orang tua tentu merasa tersinggung ya. Maka karena dia bekerja sebagai penyidik, kebetulan di narkoba, ya langsung dikerahkan timnya dan ditangkap itu. Persoalannya apakah itu orangnya atau tidak, itu telah terbukti di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tapi kan perkara ini kasusnya kan pidana dalam konteks kematian, bukan kasus narkoba. Itu emang prosedur kayak itu nggak salah, Pak? Tidak salah. Mereka tidak salah, tapi sudah cepat. Menurut saya patut dia juga jempol. Tapi kan ada duga-dugaan, Pak, karena kan yang meninggal itu anak dari korbannya sendiri, Pak. Apa juga? Iya, karena anaknya yang meninggal, maka anak orang tuanya langsung bergerak. Tapi Bapak membaca dari kasus hukum, ada duga-dugaan nggak, Pak, dalam mempercepat perkara ini, siapapun jadi dugaan dari terdampak? Otomatis kan begini, ketika anggotanya bergerak kan ditanyain, kamu dari mana, 3 hari lalu di mana, karena jaraknya kan 3 hari kalau salah ya. Nah kemudian dilimpah ke Polda Jawa Barat, tentu kan ditanyain. Ada persidangan anak lebih dulu, anaknya juga membenarkan bahwa mereka melakukan. Kemudian yang 7 orang juga membenarkan, dalam tanda petik lah ya. Nah otomatis dihukum. Kalau sekiranya mereka mengatakan tidak, saya tidak di situ, semua menyatakan begitu, berarti itu peralihan sesat gitu. Pak, untuk dari kemarin juga baru saja pihak Mabes Polri memeriksa atau mungkin memberikan keterangan begitu ya maksudnya untuk mendatangi Ibtu Rudiana sendiri gitu. Iya. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ibtu Rudiana tentu didatangi oleh tim daripada Paminal atau Propam lah ya. Nah tentu demikian juga dari psikolog dan sebagainya. Tentu dia harus memberikan keterangan yang benar. Nah sebagai orang tua tentu dia merasa terpukul. Dan sebagai orang tua sudah pas itu sikap Ibtu Rudiana. Pak, tapi yang terbaru ini yang menarik adalah ada pengakuan napi yang baru saja keluar ini, Pak. Dan dia itu kemarin bersama dengan 7 napi yang kasusnya Villa Cirebon ini, Pak. Dan beliau mengatakan bahwa si 8 tersangka ini itu bercerita bahwasanya dia itu tidak melakukan apapun gitu. Dan dia itu mungkin ada unsur keterpaksaan gitu, Pak. Jadi dalam dirinya gitu. Mungkin seperti apa, Pak, kalau dalam kasus ini? Kalau misalnya dia ngomong begitu setelah keluar, itu salah dia. Kenapa dia tidak ngomong begitu waktu di dalam? Justru waktu di dalam lah dia ngomong begitu, sehingga hakim membuat penilaian. Kita kan tahu hakim itu kan bukan dukun. Nah apa yang disampaikan di hadapan hakim itulah yang dinilai. Nah kemudian apa yang disampaikan 7 orang itu, hakimnya berbeda, tidak mungkin semua sesat. Itu. Kemudian tambah lagi PS, KTP sampai 3. Aku tanya dulu mas, KTP-nya berapa? 1 kan? Orang tuanya kenapa KTP-nya 2? Oke, kalau begitu apa kejahatan yang dilakukan orang ini?
Kenapa KTP-nya sampai 2 sampai 3? Itu tugas polisi. Orang tuanya itu bisa ditindak berdasarkan pasal 90 Undang-Undang Kependudukan. Ancamannya jelas, KUH pidana. Juga pasal 66. Di dalam Undang-Undang Kependudukan bisa dijerat dia. Kenapa KTP-nya 2 sampai 3? Ancamannya 6 tahun sampai berapa tahun itu? Ya. Oke, Pak, muncul juga kesaksian dari Sudirman ini yang katanya mengalami dugaan kekerasan selama menjadi terpidana. Mungkin seperti apa, Pak? Bisa saja kalau namanya di kantor kepolisian, semua juga mengalami kekerasan. Bukan cuma di situ, hampir di semua lembaga pemasyarakatan, hampir di semua lembaga penitipan polisi sama jaksa. Nah, itu tugas kita benahi. Tugas kita serukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM supaya diperbaiki. Saya melihat nih di Cipinang, berbaris semua orang itu ada sekitar 230 dari LP yang tidak berduit. Semuanya ditelanjangi, diputar musik dangdut, terus begini-begini, bergoyang-goyang. Tujuannya apa itu, Pak? Saya bilang, ya kali-kali ada narkoba dibawa dari luar katanya. Loh, tapi itu kok pakai piyama? Ada menteri waktu itu, tersangkanya, dia pakai piyama. Mereka tidak bisa jawab. Kemudian klien saya pakai jaket. Tidak dilakukan seperti itu. Kenapa hanya orang itu yang diperlakukan? Jadi kalau misalnya mereka melakukan semacam, katakanlah kami mengalami kekerasan, semua narapidana mengalami kekerasan, gak usah ditanya. Pertanyaan kekerasan itu dalam tanda kutip, apa dalam BAP, apa dalam koridor yang tertentu, Pak? Kalau ini kan kayaknya ya, katakanlah misalnya kasus apa, otomatis dijawab kasus pina, pembunuhan, sekaligus pemerkosaan. Itu sudah langsung timbul itu di dalam benaknya orang-orang di dalam LP itu. Ah, ini luar biasa ini, udah membunuh, memperkosa lagi, puak gitu, dihajar gitu. Itu udah terbentuk itu sendirinya tanpa disuruh, gitu loh. Makanya ada memilih kamar. Kalau yang punya kamarnya, kamar mana, berapa orang, 1 orang, 2 orang gitu, dipilihlah 2 orang atau 1 orang 1 kamar, gitu. Itulah sebabnya mengapa masuk LP bayarnya mahal, gitu. Berarti memang kalau kita bicara soal hukum di Indonesia ya, artinya memang bentuk-bentuk kekerasan, terus juga adanya kesenjangan sosial itu memang sudah dari zaman Belanda begitu. Malah lebih parah setelah zaman Indonesia. Zaman Belanda sudah begitu, lebih parah setelah Indonesia merdeka. Gitu. Lebih parah. Itu merata di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia dan di lembaga penahanan itu. Pak, untuk pihak Peggy Setiawan yang saat ini sudah dijadikan tersangka ya, Pak, setelah 8 tahun lamanya, dan tapi beliau ini masih kekeh untuk saya tidak bersalah dan mendatangi saksi-saksi, entah itu dari adiknya, terus dari kerabat-kerabatnya gitu, dari pihak manapun, dan juga banyak yang membela Peggy Setiawan ini, Pak. Mungkin seperti apa tanggapannya, Pak? Kalau membela dan kontra itu biasa. Tetapi pertanyaan saya, kenapa dia punya nama 3? Kenapa ayahnya punya nama 2? Kenapa ayahnya tidak memperkenalkan dia sebagai putranya, tapi sebagai ponakan? Nah, kenapa STNK ada sama dia? Kenapa nama dia kebetulan sama dengan nama orang itu? Pas di tahun 2016. Nah, itu pertanyaan. Berarti memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan Ya, yang itu kejanggalan dari Bapak sebagai praktisi hukum itu menilai itu ya, Pak? Iya. Kemudian nama dia 3. Berarti dalam tanda petik dia pelaku kejahatan, sehingga diganti-ganti namanya.
kejahatan apa yang dilakukan. Jangan-jangan dia telah melakukan pembunuhan yang lain. Itu kalau saya berpikirnya. Kalau misalnya kemarin saya temui alasannya dari ayahnya mengenalkan si Peggy ini waktu pada saat di 2016 itu, beliau mengatakan bahwasanya si bapaknya ini punya istri 2 gitu kan. Punya istri 2, punya istri 3 biasanya itu. Apakah anaknya harus ganti namanya? Tidak. Punya istri 2. Biasa Simanjuntak istrinya 2. Simanjuntak pertama kali ya. Simanjuntak Orbojolo persuratan sama itunya. Simanjuntak Orbopudi Mardaus itu buku tabulu sama itunya. Itu 2. Nah, tapi bagaimana kelanjutannya kan gitu. Nah, sekarang Simanjuntak ini bersatu. Sayang mimpin. Tidak ada lagi tuh saling mendendam. Tidak perlu, kita manusia beragama zaman modern, tidak bisa lagi dihindarkan satu pesawat satu rumah itu. Sehingga Desember nanti kami punya acara gitu loh. Jadi kalau orang punya istri 2, punya istri 3, teman saya Poltak Silidonga, dia istrinya 2. Si Siantar dia ada Boru Siregar. Di kampung ada Boru apa nama itu? Dari apa namanya itu? Dari pinggir Danau Toba itu. Nah, ketika itu saya bilang boleh istri 2. Karena dia bilang saya hanya istri 1 lagi sekarang. Yang pertama sudah, kamu tidak benar, kamu minta maaf sama dia. Bawa kue ini sama dia. Dibawa kue 1 kepada istri pertama, bawa kue kedua. Rasanya makin bagus. Nah, dia ekonominya bagus. Tadinya dia naik mobil butut-butut, sekarang sudah pakai mobil yang mewah. Nah, kan begitu. Jadi kalau misalnya sudah kejadian, ya mau diapain gitu loh. Oke, Pak, kita lagi ngobrolin dengan kata Peggy, tapi kemarin juga si Peggy yang nanti itu saya wawancarain dia pernah di BAP, dan bukan di BAP sih, didatangin kepolisian, tapi tidak dilanjuti. Bapak melihatnya dari sisi Peggy dan Egy itu bedanya di mana, Pak? Ya kan? Kalau Egy itu kan dia tidak punya kendaraan. Ya, betul. Tapi dia punya kendaraan teman, dia berfoto. Dibikin orang lain di Facebook. Tapi kan bukan dia. Pada saat tanggal yang sama juga ada di rumah temannya dia. Tidak jauh beda di situ, jaraknya katanya 100 meter. Nah, otomatis kan bukan dia. Sudah dijawab dengan terang. Nah, tapi kalau ini, kenapa KTP-nya sampai 3? Kenapa KTP orang tuanya 2? Kenapa STNK motor sama dia? Ada apa dengan orang ini? Belum lagi saya dengar dia, kalau ada main bola, dia itu katanya pelaku kriminal ekstrim. Selalu duduk paling depan untuk mengambil bendera-bendera pihak lawan. Apakah itu sebagai seorang yang baik, yang kalian bilang baik dia? Apakah benar dia perilakunya baik seperti itu? Nah, oleh karena itu tugas penyidiklah membuat terang masalahnya ini. Iya. Oke, Pak, muncul lagi nih di media sosial pengakuan dengan akun dagelan politik yang membongkar asal-usul kasus ini karena diduga itu Rudiana itu mengganggu bisnis haram dan narkoba. Mungkin tanggapannya seperti itu. Ya, kalau itu sih itu soal lain lah itu. Kalau soal-soal begitu ya, karena bisnis narkoba ini kan kita tahu, jangankan kalangan di Cirebon, kalangan di pusat juga, Bintang 2 baru saja mau dilantik langsung digeledah. Artinya kan 4 hari lagi dia mau dilantik jadi Kapolda kan, Kapolda Jawa Timur kan. Tapi faktanya di sidang Jawa Barat itu. Jadi kalau begitu sih saya tidak terlalu banyak komentar, karena jangankan orang itu, yang Bintang 2 pun mengalami juga hal-hal seperti itu ya. Oke, Pak, Kamarudin praktisi hukum, ketegasan masyarakat praktisi hukum sebagian bilang bahwa Peggy itu harus dilepaskan
karena tidak ada bukti-bukti yang valid. Apa komentar dari seorang Kamarudin Oke. Simanjuntak? Kalau misalnya di Peggy tidak terlibat, itu tentu penyidik mendalami. Oke. Apakah dia terlibat apa tidak. Terus kenapa dia punya KTP 3? Harus bisa dijelaskan. Oke. Adakah sesuatu yang disembunyikan? Ya. Demikian juga orang tuanya kenapa memperkenalkan dia sebagai ponakan bukan sebagai anak. Oke. Kalau ada penjelasan tentang itu dan bisa kita terima, silakan. Tapi proses ini harus di pengadilan, apa emang harus to gap aja Pak, langsung ke penyidik atau gimana Pak? Dengan proses Sebaiknya di pengadilan. Lebih transparan kalau di pengadilan. Karena sidangnya terbuka untuk umum. Oke, Pak, untuk kemarin juga dari mantan Kabar Eskrim ya, Pak Susno Duaji yakin pengakuan dari Mel dan Aib ini sebagai saksi itu berbohong gitu Pak, terkait pengakuannya gitu. Mungkin bagaimana Pak menanggapinya? Mel dan apa namanya? Aib, AF itu ya. iya yang saksi kalau kemarin. dia mau harus dipenjarakan juga Pak. Gimana tuh? Ya kalau itu sih tergantung ya. Karena pemahaman Pak Susno saksi dan pemahaman Mel saksi berbeda. Mungkin juga Mel telah bercampur dengan keterangan orang lain. Kalau Pak Susno pikirnya harus keterangan yang bisa dilihat. Tapi kan waktu ada meninggal itu, ada yang mengangkat dan berdarah-darah bajunya. Itu juga perlu diminta keterangan. Dan menurut dia ketika diangkat masih bernapas itu, Iya, oh Tina. Tina masih hidup katanya. Cuman ininya sudah Banyak. rusak kata dan sebagainya. Ya itu cukup diminta keterangan. Tentu bukan cuma dia, ada juga katanya 2 polisi yang angkat kan. Nah itu ditambah 2 polisi bisa bersaksi. Pak, terkait pihak Sakatata nih yang kemarin baru saja bebas yang 1 orang ini dan memberikan pengakuan bahwasanya dia memang tidak membunuh Vina gitu, dan melalui pengacara para tabes itu juga dia mengajukan PK gitu karena ingin membersihkan namanya dari kalangan publik ini apa ya, dan dia tidak merasa membunuh Vina gitu. Mungkin gimana Pak? Nah kalau saya bilang itu percuma dia katakan sekarang. Kenapa tidak dikatakan dulu kepada hakim yang mengadili dia? Kan hakim itu kan perlu mendengar. Apakah saudara membunuh, kan begitu kan? Kenapa dia katakan dia membunuh? Kalau dari dulu dikatakan seperti itu, mungkin putusannya beda. Itu. Pak, ini banyak masyarakat berkomentar melalui media sosial meminta Pak Komarudin ini menjadi salah satu pengacara dari Peggy Setiawan sendiri gitu. Nah mungkin kalau dari Pak Komarudin sendiri menanggapinya seperti apa Pak? Kalau saya lebih tertarik jadi pengacara korban, pengacara Pina. Karena Pina itu udah 8 tahun, biar jelas kematiannya. Sehingga orang yang melakukan itu benar-benar bisa ditangkap dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak, satu kata nih untuk film, produser juga kemarin sudah diperiksa di Polda Jakbar. Apa yang harus ikut juga sih dengan kasus ini Pak? Karena Sebenarnya film kan namanya film, untuk apa diperiksa-periksa? Namanya orang buat film kan suka-suka dia. itu kan harus ada alur naskah. Sebelum Bahwa dia tidak punya alur naskah atau tidak konsultasi dengan konsultan hukumnya, itu kan film. Namanya film kan ada di situ narasinya bahwa kejadian ini tidak mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi masyarakat Indonesia jadi heboh, sudah ditonton oleh 7 juta orang gitu loh. Itu adalah tergantung masyarakat Indonesia. Namanya tontonan kan begitu, namanya film. Tidak perlulah dibesar-besarkan itu. Tapi kan mungkin kalau kita bicara soal film ini kan yang membuat acuannya bisa menjadi konsumsi publik itu kan karena film ini juga Pak. Iya. Nah, mungkin gimana tuh Pak kalau gitu? Ya bisa saja kan, setiap hari kan banyak film, banyak judul. Nah itu hanya mematangkan pola berpikir kita, bagaimana kita memandang film itu. Tidak menurut 100% benar itu. Nah tapi dari film itu ada hikmah positifnya.
ada tersangka PS kan gitu kan. Nah tinggal 2 lagi tersangka. Di mana itu si Dani kan, dan yang satu lagi itu siapa namanya? Siapa namanya? Iya. Tapi intinya dalam problem risuhnya kasus ini, Bapak sebagai praktisi hukum tidak maksudnya tidak setuju bahwa Peggy harus dibebaskan tanpa. Tidak setuju. Harus bisa dijelaskan untuk apa KTP-nya 2, untuk apa STNK motor itu dia punya. Kalau dia bisa jelaskan, itu baru dibebaskan ya. Tapi kan waktu press conference itu kan tidak sudah jelas Pak bahwa itu cuma disaksikan cuma ada kakak, KTP, tapi barang-barang yang membunuh itu tidak ada. Pengacara berstatement. Itu tugas pengacara yang membela itu. Kan dia punya pengacara kan, dibawa kepada pengadilan. Iya. Pak, mungkin yang terbaru juga saat ini Peggy jalani tes psikologi di Polda Jabar. Urgensinya itu untuk Peggy sendiri menjalani tes psikologi itu pihak Polda Jabar itu gimana sih Pak? Maksudnya apakah memang dibolehkan maksudnya dari itu untuk menjalani tes gitu dan dianggap janggal juga? Dan itu haknya penyidik. Demikian juga hak daripada terperiksa kalau memang dianggap perlu. Jadi pemeriksaan psikologi itu memang diperlukan. Apakah dia suka berbohong apa tidak gitu. Nah itu diperlukan ahli psikolog. Terakhir Pak dari saya mungkin, Bapak kan sebagai praktisi hukum gitu juga ya. Mungkin untuk kasusnya Vina sendiri Bapak mungkin ada saran atau solusi gitu dari Bapak Komarudin? Kalau saya sebagai praktisi hukum untuk Vina dan kekasihnya Eki ya, polisi supaya bekerja profesional, tidak ada yang ditutupi, sehingga kasus ini bisa terang benderang. Ini kasus sudah perhatian Presiden. Ya, betul. Perhatian Presiden, perhatian Kapolri, perhatian Kasat, perhatian Kasat Angkatan Laut, demikian juga Kasat Angkatan Udara dan Panglima ABRI. Waktunya lah untuk jujur, buka seterang-terangnya. Presiden Jokowi masa kerjanya tinggal 5 bulan lagi. Ini jangan jadi hutang, ya. Tuntaskan semasa pemerintahan dia, jangan dibawa ke pemerintahan yang baru. Ya. Oke, Oke. terima kasih.